Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 6 November 2025 tertulis di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 18. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Batak disebutkan demikian. Sai paeleng ma pinggolmu ale de Batakku, jala tangihon. Sai tonggorma matam, jala idama hama magonami, dohot hutai naung targoar tuguarmu. Ai dada mangasahon hati goran nami hami marsobahon hoi nami tujuluni bohim. Mangasahon asini roham akka nagodangido. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan doa biasa. Ini adalah bagian dari syafaat atau doa syafaat Daniel atas bangsa Israel. Dan doa ini dia panjatkan setelah dia menerima firman Tuhan, setelah dia membaca dan mempelajari firman nubuatan yang disampaikan Allah melalui Nabi Yeremia, yakni tentang mengapa orang Israel sampai terbuang ke pembuangan Babel. Dia tahu bahwa ternyata itu adalah karena hukuman Allah kepada umat Israel yang telah mengabaikan teguran, mengabaikan firman, mengabaikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan umat tersebut. Dan mereka harus terbuang selama 70 tahun lamanya untuk menyucikan kembali umat Tuhan yang telah berpaling daripadanya. Setelah mengetahui semua itu, setelah menerima firman itu, Daniel langsung berinisiatif mengambil posisi sebagai seorang pendoa syafaat. Dia mendoakan bangsa Israel supaya mereka menyadari dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Dan dia juga sekaligus mewakili bangsa Israel, memohon pengampunan dosa dari Tuhan Allah. Memohon pengampunan atas segala pelanggarannya, pelanggaran umat, pelanggaran nenek moyang mereka, pelanggaran para pemimpin-pemimpin dan raja-raja Israel yang telah berakibat pada pembuangan itu. Dalam doanya itu, Daniel juga menunjukkan kerendahan hati, bahwasanya dia meminta keampunan dosa bukan karena dia merasa sudah benar saat itu. Dan dia sadar dan mengungkapkan itu ketika dia berkata bahwa dia memohon di hadapan Tuhan itu bukan berdasarkan jasa-jasanya, tapi berdasarkan kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah. Itulah yang menjadi alasan atau yang menjadi dasar baginya memohon di hadapan Tuhan. Ini menjadi teladan bagi kita. Ketika kita menerima firman, hendaknya itu memberi kita pengertian bagaimana kita mengenali diri, mengenali sekitar, sehingga kita sampai kepada kesadaran akan segala kelemahan dan kekurangan dan memohon ampun kepada Tuhan, dan terlebih lagi mengandalkan kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah itu, yang membuat kita akhirnya berani menyampaikan permohonan kita. Bukan karena kuat kita, bukan karena kebenaran kita, bukan karena jasa-jasa kita, tapi semata
hanya berdasarkan kasih sayang Tuhan Allah yang melimpahlah, yang telah membuat kita berani berdiri memohon kepadanya tentang keampunan dosa kita. Sekali lagi, biarlah setiap firman yang kita dengar, setiap firman Tuhan yang telah kita pelajari, membawa kita kepada kesadaran akan apa dan bagaimana kehidupan kita dulu, saat ini, dan di masa yang akan datang. Sekaligus kita senantiasa mau menyadari kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, lalu kita memohon ampun kepadanya dengan kerendahan hati, bukan mengandalkan jasa-jasa yang telah kita perbuat, tapi hanya mengandalkan kasih sayang Tuhan Allah yang berlimpah-limpah itu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami berani datang ke hadapan-Mu hanya karena kasih-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Kami tahu kami ini adalah orang yang berdosa, yang tidak layak datang ke hadapan-Mu. Tapi biarlah lewat kesadaran akan segala dosa kami ini, Engkau dapat menerima kami dengan segala kelemahan kami dan mengampuni dosa-dosa kami itu. Ya Tuhan, hanya kasih setia-Mu yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kini. Dan tolonglah kami supaya setiap firman yang telah kami terima dan dengar itu dapat mengubah hidup kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.